Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas segmen baru gue lagi nih, yaitu segmen melawan mitos. Yang mana dalam segmen ini gue akan membedah dan juga melawan gitu kan mitos-mitos yang sudah mendarah daging di eh, kebanyakan orang gitu kan. Mitos saat ini yang akan gue bahas dan akan gue lawan adalah mitos bolehkah memotong kuku ketika malam hari gitu geng. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan disclaimer dulu nih, geng. Gue mengambil sebagian besar nih, geng, ya, sebagian besar dari penyampaian gue di video ini bersumber dari Al-Quran kayak gitu, geng. Bukan pendapat gue pribadi ya, geng. Gue mengambil sebagian besar keterangan, jadi kayak larangannya, terus juga perintahnya dari sumber Al-Quran kayak gitu, geng. Dalam Islam sendiri, menggunting kuku itu hukumnya adalah mubah, geng. Mubah itu boleh. Jadi dalam arti gini loh, nggak terlalu diwajibkan dan juga nggak juga diremehkan juga nggak. Jadi kayak kalau misalkan ada tingkatannya nih geng, nah dia berada di tengah-tengah kayak gitu. Tetapi ada batasnya geng ya, bukan berarti boleh nggak mencukur selamanya, nggak juga. Atau dalam arti gini, bukan berarti dibiarkan gitu aja kukunya panjang, enggak. Jadi kalau misalkan kita udah 40 hari nih nggak motong kuku kita, nah itu harus dipotong kayak gitu geng. Cuman kalau belum 40 hari itu tuh nggak dianjurkan juga kayak gitu geng. Seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW nih geng. Hadisnya gua taruh di sebelah kanan ini geng, kalian bisa baca aja. Bahkan di hadis ini juga periwayahnya udah jelas-jelas sahih ya geng ya, karena hadis riwayat Muslim kayak gitu geng. Karena kan ada beberapa tingkatan hadis nih geng. Setahu gua itu ada hadis apa sih namanya tuh, hadis yang terpercaya lah namanya geng. Ada hadis terpercaya, hadis baik gitu, terus hadis meragukan kayak gitu geng. Nah ini masuknya hadis yang terpercaya nih geng, karena periwayahnya itu Muslim gitu kan. Jadi kalau Bukhari Muslim itu pastilah bisa dipegang gitu, bisa dipercaya geng. Dan jika ada pertanyaan nih, adakah hari tertentu gitu kan, atau hari baiknya lah kayak gitu untuk memotong kuku ini? Dalam Islam ada geng. Jadi hari yang afdol gitu kan, atau yang baiknya gitu kan, sebaiknya dilakukan memotong kuku ini ketika hari Kamis gitu geng, atau sebelum sholat Jumat kayak gitu. Jadi hari Kamis atau malam Jumat itu boleh geng, atau sebelum beberapa jamnya gitu kan, beberapa jam sebelum sholat Jumat kayak gitu geng. Nah sekarang kita bahas nih, kenapa sih ada mitos gitu kan, bahwa dilarang memotong kuku ketika malam hari. Jadi gini geng, zaman dulu itu belum ada penerangan seterang zaman sekarang, kayak lampu gitu kan kalau zaman sekarang. Terus juga ada flash dari HP gitu kan, ada juga flash dari power bank, ya pokoknya banyak lah, banyak alat penerangan gitu kan kalau zaman sekarang. Bahkan motor dan juga mobil zaman sekarang itu lampunya udah terang banget kayak gitulah. Jadi bisa tuh nerangin rumah kita gitu kan pas mati lampu kayak gitu, atau pas pemadaman listrik kayak gitu. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu cuman mengandalkan ya, khususnya di Nusantara maksud gue ya geng. Ya mungkin kalau di Eropa adalah sebagian negaranya yang udah menggunakan listrik kayak gitu. Listrik atau lampu kayak gitu. Kita berbicara di negara kita aja ya. Mengenai mitos ini, mitos larangan memotong kuku malam hari ini, karena dulu nih geng, dulu takutnya nggak kelihatan nih. Nah karena nggak kelihatan, bisa aja kita kegores gitu kan, atau ke gimana bahasanya, salah motong gitu kan. Kita misalkan mau motong kuku, jadi yang kepotong jari kita gitu loh. Nah itu tuh jadi yang menimbulkan mitos ini nih, mitos larangan memotong kuku malam hari kayak gitu geng. Karena gue pun sering memotong kuku malam hari, nggak kenapa-napa gitu kan. Emang kenapa sih kalau malam hari langsung auto lihat jin gitu? Ya enggak juga lah. Bahkan pastilah di antara kalian yang sibuk itu kan siang harinya pastilah melakukan hal yang semacam itu malam hari, ya enggak? Kayak misalkan nyukur jenggot atau nyukur kumis, terus juga gunting kuku, ya pasti malam hari lah. Kan nggak ada waktu lagi. Dan ini nih karena larangan tadi, yang sebab larangan itu adalah keselamatan sebenarnya geng ya.
Ya lu bayangin aja misalkan zaman dulu nih malam-malam gitu kan, pakai obor tuh geng, obor atau lilin lah. Itu kan cahayanya minim banget ya nggak? Ya misalkan kita mau gunting kuku kan harus kayak gini ngedeketin lilinnya gitu kan, atau ngedeketin obornya kayak gitulah. Karena itu kan ribet lah kayak gitu kalau bahasa sekarang mah. Ribetnya nggak geng, ribet terus membahayakan kayak gitu kan. Ya, otomatis orang tua zaman dulu biasanya kalau ada sesuatu yang membahayakan nih, dan mereka itu kan gak mau ribet, geng, gak mau ribet dan harus dipatuhi gitu loh, kayak otoriter lah kayak gitu. Yang mereka maksudnya baik, cuman kan generasi setelahnya nih mensalahartikan gitu. Jadi kayak apa sih, kayak aturan gitu kan, kayak aturan sesuatu yang harus kayak gitu loh. Sebenarnya ini enggak, geng, nggak ada dampak apa-apa kalau zaman sekarang. Mau jam 1 malam lu gunting kuku, jam 2 malam. Ini gue bikin video jam berapa nih? Jam 2 nih, geng. Gue bikin video jam 2 malam. Habis ini gue mau gunting kuku. Dan biasanya juga gue malam. Kenapa? Karena siang gue sibuk. Gue kerja, terus juga ngurusin anak, kadang bantu istri ya nggak. Jadi kan nggak ada waktu tuh. Ya otomatis gue malam lah. Dan nggak kenapa-napa sampai detik ini. Nggak ada kejadian apapun gitu kan yang menimpa gue. Jadi gue sekali lagi ingatkan ke kalian, geng, larangan memotong kuku pada malam hari itu adalah hoax dan juga mitos. Jadi nggak ada pengaruh apapun gitu kan. Itu karena berlandaskan dulu itu nggak ada penerangan yang maksimal gitu kayak zaman sekarang, geng. Yang nggak ada lampu lah, zaman dulu susah gitu kan. Makanya dilarang zaman dulu kayak gitu, geng. Mungkin kalau zaman dulu udah ada lampu, udah ada penerangan gitu kan, secanggih zaman sekarang lah, ya pastinya nggak ada yang larang lah. Karena kan nggak menimbulkan efek atau bahaya gitu kan, pastilah. Kayak misalkan lu pernah nggak dilarang sama nenek lu gitu kan, atau orang tua lu, jangan duduk di atas bantal katanya, nanti lu bisa bisulan. Jujur gue pribadi sering banget, geng, sering banget mendengar perkataan itu. Karena kenapa? Karena sejak kecil nih gue, bukan sejak kecil ya, maksud gue pas kecil itu pernah beberapa kali nggak sengaja gitu kan duduk di atas bantal kayak gitu, geng. Dan gue dilarang oleh nenek gue kayak gitu. Gue pun pada saat itu pernah sekali-kalinya takut gitu kan, tapi nggak kenapa-napa, dan nggak terbukti gitu loh, gue nggak bisulan. Dan itu membuktikan bahwa itu tuh sebenarnya bukan larangan yang benar-benar apa terjadi gitu, geng. Jadi nggak ada efeknya lah. Cuman di sini kan ada apa sih, ada nilai tersendiri gitu, geng. Contoh gitu kan tadi itu nggak boleh gunting kuku gitu kan. Karena apa? Karena nggak ada cahaya yang maksimal gitu kan, nanti menimbulkan efek yang membahayakan gitu. Atau tadi itu jangan duduk di atas mantal gitu kan, itu kan nggak sopan ya. Cuman biasanya kalau orang zaman dulu itu nggak mau ribet lah kayak gitu, geng. Jadi mereka membuat suatu mitos gitu lah, suatu mitos yang menakutkan lah gitu, geng. Agar apa? Agar ditaati nasihat mereka itu gitu tujuannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir, dan buat kalian suka dengan video gue pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.